Alhamdulillah, Alhamdulillah wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu a'lam. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita selalu. Dengan nikmat Allah kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, sekaligus kebutuhan kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam terucapkan selalu kepada baginda Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin rahimahullah, di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, janganlah kamu meninggalkan dunia atau wafat kecuali tetap dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Daripada itu, seperti berwasiat pada diri kita sendiri dan kepada kita semua adalah selalu kita bertakwa kepada Allah, yaitu al-imsalu bil awamir wa ijtinabul nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah kita masih dalam suasana di ujung bulan Syawal. Kalau kita telaah sebelumnya, Allah SWT telah mengizinkan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Habis itu kita mengucapkan takbiran, menandakan kita menang, tidak melawan diri kita sendiri dan hawa nafsu. Kemudian kita masuk bulan Syawal, dan kita mudah-mudahan yaitu dengan hadir ke bulan Syawal, yaitu yang menyerah Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Yang mana fitrah di sini pada dasarnya kita hadir di bumi ini tanpa membawa apa, tanpa membawa bekal dunia, tanpa dosa, dan inilah yang harus kita pertahankan hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin rahimahullah, ada beberapa hal pesan dari bulan Ramadan yang kembali kita sampaikan pada puasa ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ujung ayat yang menjelaskan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah kamu sempurnakan bulan Ramadan, bilangan bulan Ramadan, dan bertakbirlah atas petunjuk atau agungkanlah Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu, wa la'allakum tashkurun, tujuannya supaya kita menjadi orang-orang bersyukur. Dalam tata bahasa Arab, lam di sini dinamakan dengan lamul amri, lam makna perintah. Perintah pertama menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Dulu di bulan Ramadan pernah kita jelaskan bilangan ini dipersempurnakan itu sebulan penuh. Ada sebulan itu 29, ada 30-an. Kemudian ulama juga menjelaskan menyempurnakan bilangan bulan Ramadan itu adalah amalan-amalan di bulan Ramadan itu jangan lepas di bulan Ramadan saja, tapi juga di bawah bulan-bulan sesudah Ramadan. Kita termotivasi beribadah di bulan Ramadan karena kita mengetahui bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Pahala sunnah sebelum atau sesudah Ramadan itu di bulan Ramadan dinilai satu. Namun amalan-amalan itu bukan hanya tinggal di bulan Ramadan saja. Karena Ramadan juga kita jadikan sebagai bulan yang mendidik kita. Satu bulan kita sekolah untuk 11 bulan ke depannya. Di bulan Ramadan kita dididik memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan puasa kita di rumah sendirian,
Tidak ada yang bisa, yang tidak ada yang melihat. Kalau kita membatalkan puasa bisa saja, tapi karena kita mempunyai iman yang kuat pada Allah, walaupun orang tidak melihat, tapi Allah juga melihat. Allah pasti melihat kita. Disinilah pendidikan pertama yang kita dapatkan adalah mempertebal atau memperkuat keimanan kita pada Allah SWT. Setelah selesai Ramadan, di kantor, di pasar, dimanapun kita tempat tinggal, mungkin ada peluang kita untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Tapi karena sudah didiri di bulan Ramadan, walaupun tidak dilihat orang, tapi kita keyakinan Allah Maha Melihat. Ini pesan pertama tentang menutup minum datang, yaitu menumbuhkan keimanan kita pada Allah SWT. Di bulan Ramadan kita rajin sholat berjamaah di masjid. Ingin rasanya selalu duduk di masjid dan beribadah di masjid. Ringan rasa badan ini, tenang hati dan pikiran rasanya. Setelah bulan Ramadan jangan kita tinggalkan masjid kita. Jangan penuhi masjid ini dengan kekurangan-kekurangan cicak, tapi harus kita isi juga sebagaimana kita isi di bulan Ramadan sebelumnya. Karena bulan Ramadan sudah mendidik kita untuk aktif berjemaah di masjid. Di bulan Ramadan kita rajin baca Al-Quran, baik bersendirian atau berurusan di masjid. Selesai Ramadan jangan kita tinggalkan Al-Quran, karena kita sudah dilatih di bulan Ramadan untuk dekat kepada kitab suci kita. Di bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk bersedekah, baik itu sedekah wajib, zakat yang kita keluarkan, atau infak melalui kotak amal atau sedekah pada yatim piatu dan sebagainya. Di bulan Ramadan juga, di luar Ramadan kita juga aktif untuk bersedekah. Apalagi setelah Syawal datang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ke depan ini adalah bulan haram yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang sudah ditetapkan Allah dalam kitabnya pada waktu pencipta langit dan bumi. Di antara yang 12 bulan itu minha di antaranya arba'atun hurum, yaitu 4 bulan haram. Bulan haram artinya adalah haram bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram juga maksudnya adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah, Allah tidak mau kita terjerumus dengan godaan syaitan dan maksiat padanya. Selesai Ramadan ada bulan Syawal, yaitu Syawal ini adalah peningkatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Syawal kita disunahkan puasa Syawal 6 hari. Habis itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bulan yang mulia, yaitu bulan yang dilipat pahalanya, dan juga berdosa di bulan itu juga dilipatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika perang Badar selesai, para sahabat bertakbir dan bahagia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah menang dan merdeka. Kata Rasulullah, masih ada perang lagi. Apa ya Rasulullah? Apakah sudah selesai perang? Belum. Itu perang melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, melawan pikiran kita sendiri. Maka ketika selesai bulan Ramadan kita bertakbir mengucapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah selesai berperang melawan diri kita sendiri. Alama hadakum, mampu kita melaksanakan berperang di bulan puasa itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan pertolongan Allah, tidak akan dapat kemenangan di dalam diri kita ini untuk berperang dengan Ramadan, yaitu memperang hawa nafsu kita. Jadi wajiblah kita mengucapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takbir itu adalah mengucapkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk meyakini yang besar dengan Allah, kita yang tidak ada apa-apanya. Yang memiliki bumi dan sisinya adalah Allah, kita ini adalah titipan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa langit dan bumi. Dan juga ungkapan takbir itulah ungkapan rendah hati kita. Artinya apa? Tidak ada yang patut kita sombongkan di dalam hidup ini, karena semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang-orang bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali
hanya untuk berbakti atau menyembah kepada Allah SWT. Itu tujuan awal Allah menciptakan kita. Jadi tujuan maksud dengan bersyukur di sini adalah tempatlah sesuatu pada tempatnya. Kalau tujuan kita diciptakan Allah untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka kita sisihkan, kita ajak diri kita untuk taat kepada Allah SWT. Kalau diri kita lari dari Allah SWT, itu pertanda kita kufur. Kata Allah, "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau bersyukur nikmat akan ditambah oleh Allah. Kalau kita kufur kepada Allah SWT, sesungguhnya azab itu sangat pedih. Baik azab di dunia atau azab yang menunggu kita nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Qaul muslimin rahimahullah. Itulah kebajikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan diberi petunjuk oleh Allah SWT. Apalagi kita ada namanya di masjid ini untuk menerima bagi bapak-bapak atau keluarga kita yang berobat. Nah, kita buktikan kepada Allah SWT bahwasanya bulan Syawal ini adalah peningkatan, bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan haram, bulan mulia. Di situ kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan dan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر